Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Pengadilan Negeri Manado pada Rabu sore menggelar sidang kedua kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Dalam sidang kali ini, kelima terdakwa dihadirkan dalam ruang sidang. Persidangan kelima terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode Gemim kembali memasuki tahap 2 persidangan. Dalam sidang perdana sebelumnya, jaksa telah membacakan surat dakwaan yang memuat uraian perbuatan melawan hukum para terdakwa, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga indikasi persekongkolan dalam proses pencairan dana hibah. Kali ini agenda sidang kedua yang dilaksanakan di ruang Prof. Muhammad Hatta memasuki pemeriksaan saksi serta alat bukti oleh penuntut umum. Sidang kedua dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Pembuktian itu dalam artian pemeriksaan saksi-saksi. Bisa dimaknai sebagai pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Seperti dari kelima orang terdakwa dalam register perkara yang tercatat dengan nomor perkara 27 sampai dengan 31. Saat ini kami sebagai humas belum mengetahui berapa saksi yang akan dihadirkan, namun nanti teman-teman pers bisa meliput langsung jalannya persidangan. Karena kami Pengadilan Negeri Manado dalam menangani semua perkara, bukan hanya perkara tindak pidana korupsi, tetap mendukung undang-undang keterbukaan informasi agar supaya masyarakat yang hadir dan melihat persidangan tersebut bisa mengetahui nantinya apa yang saksi sampaikan dalam proses persidangan ini. Usai sidang, Febri Triharyadi, salah satu kuasa hukum 5 terdakwa, mengatakan sidang kali ini menghadirkan 2 saksi dari Kejaksaan dan ASN dari Biro Kesra. Febri menegaskan dalam penjelasan saksi bahwa Steve Keppel tidak memerintahkan atau menyuruh untuk melakukan pencairan dana hibah tersebut, baik tahap 1 dan tahap 2. Khusus untuk Pak Keppel itu ada 2 saksi dari pihak Kejaksaan. Dan 2 saksi ini adalah ASN, khususnya di Biro Kesra, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, jadi mereka ini banyak menjelaskan mengenai bagaimana pencairan dana hibah tahap 1 dan tahap 2. Nah, dari semua itu, tidak ada sama sekali peran dari klien kami, baik memerintahkan atau untuk menyuruh dalam prosedur pencairan tahap 1 maupun tahap 2 yang disangkakan kepada klien kami, Steve Keppel. Dalam dugaan kasus ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 8,9 miliar rupiah dengan modus yang dilakukan yaitu melakukan markup dalam penggunaan dana hibah. Adapun dugaan penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.